segera Allah beri kesembuhan. Amin. Dan baiklah kakak-kakak dan abang-abang semuanya, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita awali seperti biasa dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, baiklah kakak-kakak dan abang-abang semuanya, hari ini Ustazah ingin kita sama-sama ya mempelajari tentang apa? Berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, berpikir komputasional dan literasi digital. Asik nggak dengan kata-kata ini? Asik ya? Nah, jadi berpikir komputasional itu pasti Ustazah yakin kalian sudah pernah belajar di mata pelajaran informatika, benar? Ya. Nah, yang kalian ketahui berpikir komputasional itu apa? Nah, berpikir yang lebih efisien. Nah, jadi nanti kita akan bahas sebenarnya pengertian dari berpikir komputasional itu apa, literasi digital itu apa. Jadi sebelum kita lanjut, nah jadi ini adalah mata pelajaran KKA atau kecerdasan atau coding dan kecerdasan artifisial. Pasti arti kecerdasan artifisial AI. Pasti kalian gak asing ya, apalagi sekarang trennya AI kan? Nah, apa-apa sekarang menggunakan AI atau kecerdasan artifisial atau nama lainnya itu kecerdasan buatan ya. Nah, jadi nanti kita akan mengeksplorasi cara berpikir seperti komputer. Nah, jadi cara biasanya komputer itu kan kita kasih perintah kan, nanti dia akan melaksanakan sesuai dengan urutan yang kita perintahkan. Nah, kemudian kita nanti akan membuat konten digital yang bermakna. Nah, setelah itu kita akan merefleksi dampak teknologi secara bijak. Yang namanya teknologi ada plus ada minusnya, itu sudah pasti. Nah, pertanyaan pembukanya, Ustazah mau tanya nih kalian, apa yang kalian lakukan setiap hari dengan teknologi digital yang memang kita tahu bahwa kita semua, apalagi kalian lahir pun udah di era teknologi. Nah, apa yang kalian lakukan setiap hari dengan teknologi digital? Nonton, apa lagi? Cari ilmu. Di mana itu yang kalian lakukan itu? Di mana? Di YouTube. Salah satunya apa lagi? Di TikTok. Apa lagi? Teknologi digital yang pasti saya yakin setiap hari kalian bergelut dengan itu. Instagram, apa lagi? WhatsApp untuk mengirim pesan pribadi, apa lagi? Email, apa lagi? Google untuk searching apa misalnya kalian ingin tahu. Pasti kalian melakukannya dengan bantuan apa? Teknologi. Nah, ini dia yang Ustazah katakan tadi, berpikir komputasional. Nah, cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah seperti komputer itu adalah namanya berpikir komputasional. Berarti ada urutan-urutan, ada langkah-langkah. Yang mana berpikir komputasional itu ada 4 macam. Ada apa aja? Dekomposisi, ada algoritma. Ustazah mau tanya nih, dalam kehidupan sehari-hari kita, nah ya, jadi kalian pernah nggak siapa yang pernah rebus air? Nah, urutan langkah kalau kalian mau rebus air, apa yang
Aduk. Setelah itu siap untuk Minum. diminum. Nah, itu salah satu langkah-langkah yang kita lakukan agar kita bisa agar tehnya siap kita minum. Contohnya ya, itu dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk dalam berpikir komputasional juga. Nah, kita lihat sekarang satu-satu dari itu. Nah, ini dia. Dekomposisi. Dia itu memecahkan masalah besar menjadi langkah kecil. Jadi kan saya membuat teh, langkah-langkah kecilnya udah kita urutkan untuk agar kita bisa membuat teh. Perjalanannya istilahnya seperti itu, ya. Dan kemudian ada pengenalan pola. Kita mau lihat misalnya dalam suatu data, kita mau lihat kesamaan dari data tersebut, itu biasanya kita menggunakan pengenalan pola. Dan ada abstraksi, fokus pada informasi penting. Nah, misalnya nih, kita mau pergi sekolah. Nah, jadi dalam perjalanan kita sekolah, kita kan misalnya dibonceng sama orang tua kita, gitu kan. Dalam perjalanan kita sekolah, berarti kita duduk di dalam sampai kita turun dari motor ataupun mobil mungkin ya. Nah, kan dalam selama perjalanan ada kan di sekitar kalian, mungkin dari lagi kalian lihat orang nggak sekolah ataupun lihat orang jualan, itu sebenarnya di luar dari kalian, perjalanan kalian ke sekolah. Jadi abstraksi itu dia fokus pada informasi penting. Jadi yang luar-luar yang nggak penting ataupun yang nggak usah diperhatikan. Nah, kalau algoritma dia itu menyusun langkah-langkah logis. Nah, jadi langkah-langkah yang tadi itu kita jadi langkah-langkah itu kita atur sesuai nggak gitu dengan logika. Ketika kita baca kita nggak bingung dengan langkah-langkahnya. Nah, tapi pada hari ini pada berpikir komputasional kita akan memahami 2 poin pentingnya saja, yaitu tentang dekomposisi dan pengenalan pola. Nah, selanjutnya kita jeda dulu. Ini kan kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Nah, jadi kita ustazah mau kalian pertama kan kita sudah bilang tadi mencari pola. Ini kan pola dan ini langkah-langkahnya dekomposisi. Berarti dekomposisi dan pengenalan pola. Jadi yang pertama itu tentang apa? Pengenalan pola. Nah, ini dia gambar teka-tekinya. Kenapa Kak? Nah, ini. Nah, guna petunjuknya gunakan dekomposisi dan cari pola. Yang anak bersama anggota kelompok, ustazah mau kalian tahu jawaban dari angka ini dulu, nomor 1 dulu. Urutannya yang pertama itu adalah ini bisa juga kalau kalian nggak nampak. 1, 2, 4, 7, 11. Kemudian tanda tanya dan 22. Di tanda tanya ini angka berapa ya? Silakan diskusi dengan kawan kelompok kalian. Ayo. Ada kelompok yang tahu? Coba amati polanya. Itu pengenalan pola. Setelah 1, 2, 4, 7, 11, kemudian tanda tanya. Nah, ada kelompok yang tahu berapa? 16. Kelompok ini? Belum. Kelompok ini? Coba sebutkan angka terus yang kalian pikirkan. Nanti kita coba masukkan. Kalau kita masukkan di sini dia bukan jawabannya, itu pasti salah. Nanti dibilang ulangi lagi. Nah, kelompok 1 udah ada jawaban. Mereka memilih 16. Nah, kalau ini kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Apa? Nah, ayo apa? Kelompok lain, sebutkan aja apa masuk salah. Kelompok ini gimana? Kelompok berapa? 16. Kelompok ini? Kelompok kakak? Ayo.
dia kelipatannya itu nambah 1 pertama tambah 1 terus tambah 2 terus tambah 3 terus tambah 4 Terus tambah 5. Dah, kalau ini kelompok sana apa? Gimana kelipatannya? Penambahannya? Dan kita coba jawab. Apakah jawabannya benar? Dan kita jawab ya. Dan kita periksa. Pola betul. Polanya bertambah 1, 2, 3, 5, 4, 5. Jadi bertambah polanya. Nah, jadi jawabannya betul adalah 16. Bagi yang belum paham, jadi ini kan 1, 2, 4, 7, 11, tanda tanya 12 ya kan? Nah, ini 1, jadi 2 tambah 1. Habis itu ini kan 2 tambah 2 4 di sini kan 3. Nah, ini dia. 3, 4 tambah 3 tuh 7. Habis itu selanjutnya polanya itu 4. Berarti 11 tambah 4. Berarti sini 16. Ya kan? Nah, berapa? Oh, maaf. Salah urutannya ya. Nah, 4 tambah 3 7. 7 tambah 4 11. Maaf ya, tadi salah ya. 11 tambah 5 16. Nah, dan seterusnya ya kan? Berarti 16 tambah 6 dia dapat 22 dan seterusnya. Itu dia, inilah yang namanya pengenalan pola contohnya. Biasanya soal-soal itu memang soal yang logika ya. Nah, kita harus memang berpikir komputasional, itulah dia. Kita mengenal pola di situ. Dan selanjutnya dekomposisi. 3 langkah menyiapkan sarapan. Nah, menyiapkan sarapan. Tahu sarapan ya? Tahu. Apa sarapan? Makan pagi. Nah, sebelum kita menyiapkan sarapan, itu langkah utamanya ada 3. Nah, jadi itu nggak apa-apa, kita jawab sama-sama aja. Pertama apa? Nah, pertama secara umum ini ya, kita tentukan dulu mau masak apa atau mau makan apa. Kemudian yang kedua apa? Ya, siapkan bahan dan alat-alatnya. Kemudian dan yang terakhir, nah, prosesnya masak dulu kan, menyiapkan sarapan bukan makan sarapan. Nah, itu dia ya. Dan yang ketiga prosesnya adalah masak. Baiklah, selanjutnya nah, ini dia tentang literasi digital. Nah, jadi dia literasi digital itu kemampuan memahami, membuat dan menggunakan informasi digital secara aman dan etis. Nah, jadi ada kita tidak melanggar hak cipta lah istilahnya, ya kan? Nah, jadi menjadi warga digital yang cerdas. Yang pertama itu kita akan memproduksi konten. Itu konten itu banyak ya, bisa infografis, poster, video, foto, itu semuanya bisa jadi konten. Kemudian diseminasi konten. Nah, jadi berbagi secara aman. Jadi kan kita udah punya konten nih, kita mau membagikan. Oh, konten video ini cocoknya kita upload di YouTube. Oh, cocoknya di TikTok. Ataupun kita mau berbagi dengan kawan aja, berarti di WhatsApp misalnya, dan grup-grup dan sebagainya. Ya, itu diseminasi. Kita menyebarkan konten yang sudah kita buat. Nah, kemudian ada etika digital. Nah, jadi dalam penggunaan media sosial atau digital berarti ada etikanya. Jadi ada yang harus kita ikuti istilahnya. Nah, jadi yang pertama itu hormati hak cipta. Jadi jangan kita ambil lah konten orang, upload di punya kita, kasih watermark kita, padahal itu punya orang buat. Itu tidak menghormati hak cipta konten dari seseorang. Kemudian yang kedua ada apa? Lindungi privasi. Kadang ada orang yang memang sengaja nggak upload foto anaknya, misal masih bayi, kan ada. Sering nggak kalian lihat orang upload foto anaknya waktu bayi itu dikasih emot?
Ada kan? Nah, jadi mereka sengaja nggak mengupload foto anaknya mungkin sampai umur berapa, mungkin mereka mau mengeksposnya ke media sosial. Datang kita, jenguk adik bayinya, kita foto, kita sebarkan foto adik bayi itu. Sedangkan mamanya sendiri menutupi privasi anaknya. Itu termasuk melindungi privasi nggak? Nah, jadi melanggar privasi kan? Nah, jadi tidak melindungi privasi dari seseorang. Nah, kemudian hindari perundungan digital. Apa itu perundungan digital? Nah, cyber, bullying. Nah, bully digital. Jadi bullyingnya itu dilakukan di media sosial gitu ya. Ngata-ngatain orang ya. Kalau sesama teman gitu ya, sengaja buat akun anonim gitu ya, biar ngata-ngatain dia di sekolah kayak gitu loh, gitu orangnya gitu. Daripada biar orang nggak tahu komennya secara akun lain gitu. Nama pun kita nggak tahu nama apa, itu nggak boleh ya. Nah, itu termasuk perundungan digital. Nah, jadi sekarang Ustazah akan membagikan kalian LKPD masing-masing kelompok. Nah, jadi yang pertama itu kalian di yang eksplorasi pertama silakan dilihat. Itu ada merencanakan kegiatan ekstrakurikuler. 3 aja poin pertama dari kita, misalnya nih mau adain kurikuler apa di sekolah yang baru, yang enggak selain dari yang biasa kita. Apa biasanya yang di sekolah? Ada yang memanah, taekwondo sama life skill. Misalnya nih kita mau buat ekstrakurikuler baru. Apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan agar ekstrakurikuler itu berjalan? Nah, kita mulai ya. Yang pertama itu ada eksplorasi. Nah, ada kan? Ada lihat semua? Nah, silakan kalian diskusikan dengan kawan kalian. Itu selama berapa menit situ? 15. Ya, 15 menit dimulai dari sekarang ya. Ya. Ada lagi. Poin 2, aplikasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalau mau kasih nama kelompoknya boleh, yang berhubungan dengan AI dan coding mungkin boleh. Kasih aja nama kelompoknya. Ini kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 2, saya mau kasih dalam kurung nama kelompoknya apa, boleh ya. Kenapa? Misalnya kita kan mau buat ini ya, bisa apa dulu yang kita mau buat? Misalnya mau buat bisa membuat yang kita buat pertama akan ya salah satu dari perencanaan kan, ya karena kan salah satu dari perencanaan ya, perencanaan. Setelah itu apa? Perencanaan. Boleh secara umum, boleh secara mendetail. Intinya apa yang kalau Anda untuk melakukan ekstrakurikuler yang kita lakukan apa aja? 3 langkah aja.
Kelompok 1 udah ya. Misalnya kan yang pertama udah kalian buat, yang pertamanya misalnya perencanaan, gitu kan? Setelah direncanakan apa lagi yang harus ya kan? Jadwal kan? Waktu yang pas, waktu yang pas. Jadwal yang pas. Gimana? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 satu lagi ya. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 satu lagi. Udah ya. Berarti tinggal kelompok 3 nama kan? Kesusahan di bagian mana untuk menemukan langkah-langkahnya? Kenapa kak? Gak biasa aja. Nanti ini presentasi yang bahan sih sesuaikan sih. Iya. Nah. Udah ya? Udah ya? Udah semua ya? Baiklah, sekarang kita lanjut. Coba lihat LKPD-nya. Di situ ada apa? Nah, aplikasi. Nah, ini dia. Jadi sekarang tugas kalian adalah buat infografis tentang etika media sosial menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi habis itu sertakan gambar, teks singkat, sumber hak cipta. Nah, misalnya kalian ambil gambarnya di Google, kan ada sumbernya tuh. Nah, jangan lupa kalian cantumin sumbernya. Itu sebagai gimana ya? Kita menghormati hak kita dari seseorang. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan ke kelompok lain hasil infografis yang kalian buat. Setelah kalian selesai buat, nanti kirim aja ke Ustazah Pura. Nanti kita tampilkan satu-satu, ya, hasil dari Canva kalian sambil kalian presentasikan. Baiklah, waktunya itu dimulai dari sekarang. Kakak dan abang-abang sudah bisa mulai membuka produknya masing-masing ya. Kita mulai dari sekarang.
selama 25 menit ini udah termasuk sama presentasi. Ya. Nah, jadi panduannya ini dia. Nah, buka Canva, pilih presentasi atau poster atau infografis, mungkin kalian maunya. Kemudian cari template etika media sosial. Kemudian bisa kalian atur sesuka kalian, ya. Media sosial. Ya. Iya. Dua gantian ya. Sudah dimulai. Dua orang maksudnya iya dua anggota kelompoknya maksudnya kan nanti di depannya nanti ganti-gantian masing-masing atau biar ada kawan aja dua orang ganti-gantian boleh juga perwakilan per kelompok nanti dua orang presentasi ya jadi bisa ganti-gantian mempresentasi hasil dari yang kalian buat. Template-nya boleh apa aja jadi kan kalian nanti sesuaikan boleh kalian cari referensi di Google kan. Nah, cari dulu referensinya. Dengan judul, jangan lupa apa judul kita? Etika media sosial. Dalam kita bermedia sosial, sehari-hari kalian usahakan tiap hari media sosial. WA, Instagram, TikTok, itu pasti udah jadi makanan sehari-hari kalian. Jadi ada etikanya saat kita menggunakan apa-apa aja. Nah, jadi silakan kalian buat infografisnya itu tentang etika media sosial.
Infografis. Udah kerja infografis. Boleh juga poster ekstra media sosial. Selesai ya? Selesai ya? Udah lewat. Ini ya, gunakan warna yang memang bisa ya. Kalau ini kayaknya nanti menyala di sini di ruang. Habis itu tambahkan nama anggota kelompoknya ya. Di infografisnya jangan lupa tambahkan nama anggota kelompoknya. Ya. Itu boleh pakai itu. Kan kalian nanti bisa pakai itu dulu kan, ambil di Google. Nanti kata-katanya bisa ambil di Google yang buat judulnya. Tambahin nama ini juga. Ini kan sudah 15 menit waktu yang tertinggal. Jadi nanti kalau ada 10 menit lagi kita gunain untuk presentasi ya. Yang di presentasi ada. Ini yang apa ini yang kalian buat nih? Ini kan ada panduan langkahnya kan? Nah, ini komposisinya. Tambahkan icon, warna kontras, dan font yang mudah dibaca. Ini nanti saat kalian tampilkan, ya kalian apa
grafis yang kalian buat. Yang sudah selesai langsung kirim ke guru ya. Pilih kirim ke guru nama Ustazah Nura ya. Nura Polisi. Abang mana? Tinggal apa? Bang Rizky nama ya? Kakak-kakak mana? Gak lupa tulis nama ya? Kelompok 3 anggotanya ya. Kelompoknya Nanda kalian membelau. Nada dari nama kalian ya. Penulisan biasakan ya nama awalannya kapital ya. Sudah? Ada yang sudah mengirimkan? Waktu kita udah masuk 10 menit lagi. Silakan dikirimkan kalau udah masuk, berarti buka satu-satu. Kita presentasi nanti. Dari kelompok kan? Iya.
Kita tampilkan penuh ya. Nah, ini dia yang dibuat oleh Ini semua. Nah, gak apa, edit aja. Langsung muncul di sini biasanya. Tuh, dan geser-geser ya. Kita bisa lihat secara live mereka mengedit. Ini ya. Nah, baiklah perwakilan dari kelompok 3 langsung maju. Gak lama, ini cuma presentasi singkat kalian ke kawan-kawannya. Nah, presentasinya secara singkat saja ya. Gak apa-apa. Nama abang nampak juga, cuma di ini aja yang nampak. Nah, gak apa-apa. Nampak. Tapi di sininya aja nggak nampak kan? Ada, gak apa-apa. Nama walinya ada. Nah, baiklah, silahkan 2 orang perwakilan dari kelompok 3. Ya, langsung disimak ya, kalau nggak ada nama abang, kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya ya. Yang ini media sosial sehat, etika dan dari penyebaran bagian berita yang jangan terpancing komentar negatif. 3. Hormati privasi orang lain. 4. Menjaga layar akan tetap kondusif. 5. Gunakan media sosial dengan bijak dan hindari oversharing ya. Nah, bagus ya yang dibuat oleh kelompok 3. Nah, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Filmnya bagus, memang mencakup semua etika yang diperlukan dalam media sosial. Nah, baiklah, silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lihat lagi. Kita lihat apakah ada kelompok lain yang sudah mengirimkan. Bawah ini. Hah? Kelompok 1 dan kelompok 2 apakah sudah selesai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana dalam bermedia sosial kita harus menjaga etika. Di mana kita harus menggunakan bahasa yang sopan, hindari penyebaran informasi yang sensitif, menghargai hak kita. Biasanya dalam meneruskan informasi yang diterima. Bagaimana informasi pribadi. Nah, baiklah, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan posternya. Dan itu, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan duduk kelompok 1. Ini kelompok 1 penggunaan warna lebih diinginkan lagi ya, di muncul cahayanya karena warna putih ya, penggunaan dasar dari tulisannya. Isi darinya dari etika media sosialnya bagus, cuma mungkin penggunaan warna dari tulisannya bisa lebih diperjelas ya. Bagaimana dengan kelompok 2 sudah mengirimkan? Masih menunggu masuk ya. Di situ gimana tadi? Udah ya? Menunggu ya? Ini ya? Nah, baiklah, silahkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Coba itu lagi ngedit ya. Nah, ini dia, silakan presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu etika media sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan kata-kata kasar yang menyinggung, provokatif, atau mengandung unsur sara. Berpikir sebelum berkomentar. Pertimbangan dampak komentar Anda hindari cyberbullying atau mengintimidasi orang lain secara online. Etika berbagi konten. Dan yang ketiga, hargai hak cipta dan karya orang lain, yaitu jangan mengambil karya orang lain yang mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa izin atau atribusi yang jelas. Laporan konten tidak pantas. Jika menemukan konten yang melanggar etika atau hukum, laporkan kepada pihak platform media sosial yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi secara positif, yaitu berkontribusilah secara positif dan Dengan menyuarakan dengan nilai-nilai
kebaikan. Nah, baiklah. Sudah selesai ya presentasi dari kelompok 2. Silakan dan bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Ini yang kalian buat, inilah yang namanya konten. Kalian bisa mensosialkan ini. Kalau tadi kalian diskriminasi juga. Nah, ya. Bisa juga kan poster-poster yang kalian buat itu bisa nggak kita sebarkan di media sosial? Bisa. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita lanjutkan selanjutnya. Itu ada tantangan di dunia digital namanya. Itu kita akan mendiskusikan kelompok, di secara kelompok juga. Itu coba lihat di LKPD-nya, ada di bawahnya kan? Nah, ada analisis. Nah, diskusikan risiko etis, misalnya perlindungan digital. Ada satu risiko, ada solusi. Nah, jadi di tantangan dunia digital ini ya, 3 ini. Perlindungan digital atau cyberbullying. Dan satu lagi ada lagi deepfake. Apa itu deepfake? Gambar atau video palsu. Apa deepfake? Gambar atau video palsu. Nah, video atau gambar palsu. Padahal itu AI, diedit. Itu deepfake itu. Karena bukan gambar asli. Dan juga ada yang namanya pelanggaran privasi atau kebocoran data. Nah, kita terlalu banyak mengumbar privasi, termasuk mungkin tanggal lahir, nomor HP di media sosial luas. Itu salah-salah data kita pribadi kita bisa bocor. Nah, jadi sekarang sama-sama kita tonton satu video tentang cyberbullying. Ya. Kita harap disimak. Udah hitam, jelek, hidup. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Ada jadi. Wih, Raisa, saya mau cerita barang satu nih. Wah, masa kemarin saya dapat teror tuh. Saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari ini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh. Belum pakai akun fake. Bordek nomor juga saya tak kenal, guys. Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya. Nanti saya kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Guri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Tak apa-apa kan? Saya takut duit, kan saya percaya lagi. Aku yakin Guri bisa menemukan solusi buat kamu. Biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah, besok aku tolong temani saya. Pasti, Fred. Tetap semangat.
silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini, yang motor-motor ini. Apalagi bisa ya. Kok bisa diterima Jadi. Cyberbullying atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Itu Raisa, kemarin yang bully-bully satu, tuh sama-sama sudah pengarang dari bu guru dengan kepala sekolah. Bukan, benar yang aku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, sama misal sekali. Coba dari dulu saya laporkan. Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang ngebully kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah itu yang saya maksud. Yuk teman SMA, maju bersama kami untuk menjadi GRU, Generasi Anti Perundungan. Jadi ini memang video cyberbullying yang diinginkan untuk tingkat SMA, tapi bisa kan kita tingkat SMP ambil hikmahnya juga, ya kan? Nah, jadi memang cyberbullying itu bahaya, apalagi ya ini mungkin yang seperti saya bilang tadi, pakai akun-akun yang nggak ada nama gitu ya, anonim untuk bully orang. Apalagi kalau misalnya mungkin mau bully secara terang-terangan dengan ada nama media sosial pribadi itu kata-katain orang itu lebih parah lah. Jadi memang cyberbullying itu harus kita hindari. Jadi kalian kan sudah menonton video tentang cyberbullying. Nah, tentang perundungan digital ya kan? Sekarang dari video yang kalian tonton, silakan kalian tulis apa yang disuruh. Nah, ada resiko sama solusi dari perundungan digital itu. Nah, cyberbullying itu ya. Silakan kalian tulis satu resiko dan satu solusi untuk perundungan digital itu seperti apa menurut kelompok kalian. Silakan kalian diskusikan. Nah, jadi resikonya apa? Solusinya apa? Nah, silakan kalian tulis yang ini bukan videonya. Nah, lihat boleh cari. Nah, silakan diskusikan dengan kawan-kawan kelompok kalian berdasarkan video yang tonton tadi kan tentang cyberbullying kan. Nah, jadi apa kira-kira resiko dan solusinya? Cemas,
sudah siap untuk selesai kalian menganalisis ya? Oh, udah. Nah, baiklah. Silakan perhatikan di bawahnya ada apa? Refleksi. Nah, jadi yang pertama kalian tuliskan apa disuruh di perintahnya? Dua hal yang kamu pelajari tentang etika digital dan bagaimana kamu akan menerapkannya. Jadi ini ya, tulis di masing-masing LKPD kalian. Itu kan ada poin 1 dan poin 2. Pertanyaannya seperti ini contohnya. Jadi di nomor 1 kalian menjawab pertanyaan apa yang kamu pelajari tentang komputasional dan literasi digital. Kemudian bagaimana kamu akan menerapkan etika digital di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalian, poin kedua itu bagaimana kalian akan menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tulisnya itu secara singkat namun jelas. Nah, silahkan didiskusikan. Poin 1-nya apa? Poin 2-nya apa? Boleh? Nah, silakan ditulis ya poin 1 dan poin 2-nya sesuai dengan pernyataan pertanyaan yang ada di depan ya. Apanya? Kita udah pelajari kan? Nah, refleksinya itu jawab pertanyaan itu. Apa yang kamu pelajari tentang berpikir komputasional dan literasi digital? Itu pertanyaannya yang ada di situ. Silahkan kalian diskusikan. Itu untuk poin 1. Poin 2-nya bagaimana kamu akan menerapkan etika digital di kehidupan sehari-hari. Etika digital itu yang kalian buat dalam poster tadi. Iya, silahkan tulis poin 1 dan poin 2. Dan literasi digital yang kakak gua nih. Cara kalian menerapkan etika digital itu ya. Ya. Jawabannya cara singkat dan jelas tapi ya, kan singkat dan jelas. Gak usah pemenan. Tuliskan singkat dan jelas ya. Nah, poin 2 sekarang lihat. Apa? Baiklah, jika sudah selesai menuliskan refleksi, baiklah semuanya silakan tutup Chromebook-nya. Tutup Chromebook-nya ya. Chromebook-nya sudah bisa dimatikan.
Dah, jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba semuanya ada tutup rambut. Coba bangun, kita peregangan dulu. Kita peregangan dulu ya. Ice breaking, ayo. Nah, baiklah. Jadi ice breakingnya adalah perintahnya itu dengarkan perintah dari ustazah. Nah, kalau ada kata-kata ustazah berkata pegang kepala. Nah, jadi pegang kepala. Ustazah berkata pegang pundak. Pegang pundak. Jadi dengarkan perintah ya. Apa yang ustazah sampaikan. Dah. Dengar dulu kata perintahnya. Ustazah berkata. Baiklah, kita mulai. Ustazah berkata, angkat tangan kanan. Dah. Bagus. Dah. Ustazah berkata, turunkan. Ustazah berkata, angkat tangan kiri. Turunkan. Ya, yang masih tangannya di atas berarti fokus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang terakhir, tidak ada kata-kata ustazah berkata. Jadi sebenarnya belum diturunkan. Baiklah, silakan duduk kembali. Nah, baiklah kakak-kakak dan abang-abang semuanya, sampailah kita di ujung pertemuan ini. Nah, tadi kalian sudah menyelesaikan LKPD kan? Nah, jadi udah selesai kan? Silakan semuanya dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Yang ada bakal menentukan jawabannya.